Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja ya. Gimana untuk hari ini? Apakah udah pada masak? Kira-kira lagi pada masak apa nih mams? Boleh sharing di kolom komentar ya. Ini tuh aku mau masak kentang balado telur puyuh. Ini aku cuman beli kentangnya tuh 3 biji aja, tapi lumayan besar-besar. Ini mau aku kupas-kupasin dulu kentangnya sebelum nantinya dicuci dan digoreng. Lanjut, ini kentangnya mau aku potong dulu kecil-kecil supaya nanti pas digoreng itu bisa lebih cepat garingnya. Soalnya pas suami tuh lebih suka kalau dimasakin balado kentang itu lebih sukanya kalau kentangnya tuh digoreng garing atau enggak sampai kecoklatan gitu ya mams. Jadinya pas dimasak tuh enggak benyek gitu kentangnya. Sambil aku masak, di video kali ini aku juga mau bercerita tentang menentukan standar hidup minimalis untuk diri sendiri. Belajar menjadi minimalis adalah belajar meningkatkan kualitas hidup kita. Dan untuk menerapkan hidup minimalis itu membutuhkan komitmen yang kuat ya mams, agar kita bisa konsisten menjalaninya. Misalnya nih, saat kita tertarik dengan satu hal, pasti ada faktor yang mempengaruhi diri kita ya, agar kita tuh mau menjalani atau menerapkan hal tersebut. Nah, sama halnya kalau kita mau memulai menerapkan hidup minimalis. Faktor pertama yang bisa mempengaruhi kita untuk belajar memulai hidup minimalis adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Dari faktor internal ini pasti akan muncul ya rasa ingin mempelajari tentang hidup minimalis secara alami atau keinginan mereka sendiri. Jadi nggak ada paksaan atau dorongan dari orang lain. Mereka pun mulai mempelajari tentang gaya hidup minimalis. Nah, setelah mempelajarinya, kemudian kalau ternyata cocok, mereka akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Itu bisa berasal dari lingkungan kita ya, misalnya dari keluarga, teman-teman, atau pasangan. Nah, kalau misalnya teman kita ada yang menerapkan gaya hidup minimalis dan dengan frekuensi yang sering, kita melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh teman kita tersebut dan juga tentang pola pikirnya atau hal lain yang berhubungan dengan gaya hidup minimalis, dan itu membuat kita tertarik bagaimana sih cara menjalankan gaya hidup minimalis, kenapa sih mereka menjalani hidup minimalis. Nah, dari penasaran tersebut mungkin akan muncul keinginan untuk mempelajari gaya hidup minimalis. Tapi yang perlu kita ingat dan waspadai adalah semoga kita tidak terjebak untuk mengikuti sebuah trennya aja ya. Karena gaya hidup minimalis ini bisa dibilang lagi naik daun atau lagi tren ya mams. Banyak orang yang membicarakan atau bahkan menerapkan gaya hidup minimalis, baik itu tentang pemahamannya, konsepnya, atau cara memulainya. Apalagi sekarang itu kan udah banyak banget ya media yang membahas tentang gaya hidup minimalis, baik itu di channel YouTube atau artikel di internet atau bahkan dari buku. Alhamdulillah, ini masakan aku udah jadi. Ini tuh tadi pas masaknya aku cemplungin daun salam sama daun jeruk, jadinya wangi seger daun jeruk nih mams. Tapi warnanya kurang merah ya, jadi kurang cantik. Soalnya tadi pas aku blender bumbunya itu kurang cabai merahnya mams. Soalnya kan di kulkas aku sisa satu aja nih cabai besar merahnya, jadi aku cuma pakai satu aja. Nah, sekarang aku lanjut lagi mau cuci piring. Ini cucian piringnya banyak banget ya. Soalnya tadi tuh pas subuh-subuh aku bikin dulu sop telur puyuh buat makan Arsi. Jadi cucian piringnya semakin menumpuk. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya. Kalau kita mau memulai dan menerapkan hidup minimalis, kita harus pandai dan bijak lagi ya mams untuk mengelola semua informasi yang kita dapatkan atau informasi yang lagi kita pelajari tentang gaya hidup minimalis.
Gaya hidup minimalis itu sifatnya fleksibel karena makna gaya hidup minimalis bagi setiap orang pasti berbeda-beda. Jadi harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi kita jangan selalu terfokus untuk selalu mengikuti setiap konsep yang ditetapkan oleh orang lain. Kita cukup mempelajari tentang konsep-konsep dasarnya aja. Setelah itu, kita bisa belajar menelaah lagi mana nih yang kira-kira konsepnya itu sesuai dengan diri kita atau relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bisa menentukan standar hidup minimalis kita sendiri ya mams, karena yang mengetahuinya hanyalah diri kita sendiri. Karena kalau kita terlalu mengikuti standar orang lain atau bahkan sekedar ikut-ikutan tren, itu biasanya nggak bakalan bertahan lama dan akan balik lagi pada kebiasaan lamanya. Dan perlu diingat juga ya, gaya hidup minimalis itu pilihan pribadi dan sebuah proses untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan sebagai tujuan akhir. Nah, ini adalah kegiatan aku selanjutnya. Jadi tadi subuh itu aku nitip ke Pak suami buat beli ayam filet dada sama paha. Kalau filet dadanya nanti mau aku bikin katsu, tapi kalau filet pahanya tadi udah aku cincang-cincang, itu buat arsi. Lanjut lagi, karena di rumah itu lagi nggak ada cemilan, jadi di sini aku mau bikin risol mayo. Nah, ini untuk bahan-bahannya udah aku siapin ya. Aku langsung aja mau tuang 250 gram tepung terigu. Terus aku juga mau tambahin 2 sendok makan tepung kanji. Kemudian aku juga tambahin sekitar 1 sendok teh garam, tapi nggak terlalu munjung ya. Terus aku juga mau tambahin sekitar 2 butir telur. Untuk airnya ini aku pakai sekitar 600 ml ya, tapi nggak aku tuang langsung semuanya. Ini aku tuang aja sedikit demi sedikit dulu. Risol mayo ini tuh adalah jajanan favorit aku nih mams, soalnya enak banget gitu ya. Terus kalau misalnya aku lagi malas bikin, biasanya sih aku suka beli aja 1 atau 2 biji juga udah kenyang. Itu harganya sekitar 2.000 sampai 3.000. Nah, ini aku lanjut lagi mau tambahin sekitar 2 sendok makan minyak goreng, terus diaduk rata. Dan sebelum dimasak, ini harus kita saring dulu ya adonannya, soalnya biasanya tuh di bagian bawah suka ada endapan terigu yang gak kecampur. Untuk isian risol mayonya di sini aku cuman pakai telur sama aku tambahin smoked beef aja. Biasanya kan kalau risol mayo itu suka ditambahin keju gitu ya mams, tapi karena aku lagi nggak ada nih, jadi aku cuman pakai ini aja. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya. Saat kita mau memulai hidup minimalis, kita juga harus punya alasan yang kuat kenapa kita memilih kehidupan minimalis, supaya kita nggak gampang kehilangan arah. Oh ya, di video sebelumnya aku juga udah pernah share alasan aku memilih hidup minimalis. Kalau teman-teman penasaran, nanti linknya aku simpan di deskripsi ya. Kalau kita ngerasa gaya hidup minimalis yang kita jalani mungkin sedikit berbeda sama orang lain, gak apa-apa ya mams, itu bukan hambatan. Hidup kita ya milik kita dan tanggung jawab kita juga. Kita nggak usah fokus untuk harus terlihat sama dengan orang lain, karena orang lain itu cuman bisa melihat diri kita dari luarnya aja, dan belum tentu mereka juga bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai hidup minimalis, semangat terus ya. Mudah-mudahan bisa terus konsisten, gak usah terburu-buru, nikmati aja prosesnya. Kalau bahasa Jawanya tuh alon-alon waton kelakon. Artinya pelan-pelan aja, yang penting terlaksana. Daripada buru-buru, semua barang harus segera dikeluarkan, tapi ujung-ujungnya malah galau sendiri. Oke, ini aku lanjut lagi mau bikin risolnya ya. Setelah semua risolnya udah aku isi pakai telur sama smoked beef, ini aku lanjut lagi cemplungin ke campuran terigu sama air biar basah gitu ya mams risolnya. Baru deh aku baluri pakai tepung panir. Ini aku aku siram-siramin aja pakai tepung panirnya biar rata.
Alhamdulillah ini risolnya udah jadi. Ini jadinya banyak banget ternyata. Tadi tuh aku bikinnya buru-buru, jadinya bentuk risol tuh macem-macem nih. Ada yang gede sama ada yang kecil. Gak apa-apa deh ya, yang penting kan rasanya. Terus kan juga buat dimakan sendiri. Oh ya, aku tuh lebih suka kalau risol mayonya tuh agak sedikit pedes gitu mams. Jadi tadi pas aku bikin sausnya itu aku tambahin mayones sama saus pedes aja. Soalnya aku pernah cobain risol mayonya itu dari mayones sama susu kental manis. Dan rasanya tuh menurut aku agak enak. Tapi mungkin setiap orang punya seleranya masing-masing ya. Nah ini lanjut lagi, aku mau beresin dapur sekaligus aku juga mau nyapu. Soalnya tadi tuh pas aku bikin risol banyak banget tepung panir yang pada berjatuhan ke bawah. Jadi takutnya nanti banyak semut, makanya ini langsung aja aku mau sapu. Oke, kayaknya video aku cukup sampai di sini aja ya. Terima kasih udah simak aktivitas aku di dapur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.